Kita lanjutkan ke ringkasan isim mausul. Mari kita baca bareng-bareng. Ringkasan isim mausul. Setelah mausul pasti ada silah yang berupa jumlah yang mengandung dhamir yang kembali pada mausul yang sesuai. Dhamir itu disebut rabit atau aid. Dasarnya wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laiqin mustamilah. Setelah mausul harusnya ada silah mengandung dhamir dan silah bentuk jumlah. Kita baca ulang. Setelah mausul pasti ada silah yang berupa kalimat atau jumlah yang mengandung dhamir yang kembali pada mausul yang sesuai. Dhamir itu disebut rabit atau aid. Dasarnya wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laiqin mustamilah. Setelah mausul harusnya ada silah mengandung dhamir dan silah bentuk jumlah. Nah, mengenai tentang silah, dhamir dan sebagainya, mungkin di kesempatan lain kali saya akan menjelaskan mengenai hal ini. Oke teman-teman, atau mungkin teman-teman menemukan di tempat yang lain. Itu ya. Saya tidak mau bertele-tele, yang penting teman-teman tahu. Intinya, setelah isim mausul pasti ada silah. Silah itu apa? Silahnya berbentuk jumlah. Apa itu jumlah? Baik itu fil fa'il ataupun jar maupun mubtada dan khobar. Contoh ini, lam naqsus alaik man yutawaffa fis samawat malam ya'lam. Maka kata malam ya'lam ini kan jumlah ya. Maka ini namanya silah yang kembali domirnya kepada ma. Ma abattum. Abattum ini adalah silah berbentuk jumlah. Nanti makna atau domirnya ini atau seperti yang domir yang dikira-kirakan atau ada yang dibuang, maka dia kembali kepada kata ma. Begitu juga bima unzila ilaika. Kata unzila ada domir yang tersembunyi yang dimana nanti kembalinya kepada ma. Bagaimana rincian yang lebih dalam? Saya tidak akan menjelaskan rincian yang lebih dalam. Mungkin di kesempatan lain atau teman-teman menemukan di tempat lain penjelasan mengenai silah. Kenapa saya tidak mau menjelaskan lebih rinci? Karena hal itu nggak perlu. Yang penting teman-teman bisa membaca. Apabila ada teks gundul, setelahnya teks-teks gundul itu teman-teman bisa menerapkan. Baik itu isim mausul, setelahnya isim mausul yang dinamakan dengan silah. Oke teman-teman? Oke, terakhir kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Alladzi orang laki-laki yang, alladzina orang-orang yang, allati wanita yang, allati allai wanita-wanita yang, man orang-orang yang, ma barang atau barang-barang yang, alladzani dua orang yang, alladzaini dua orang yang, allatani dua wanita yang, allataini dua wanita yang. Kita baca contohnya. Contoh walladzani ya'tiyaniha minkum rabbana arinal ladzaini adallana. Ini namanya isim mausul alladzani. Ingat, setelah isim mausul pasti ada silah. Silah berupa kalimat atau jumlah yang mengandung dhamir. Oke. Kata ya'tiyani ini adalah jumlah fi'il fa'il. Paham ya? Nah, kata ya'tiyani ini ternyata dia mengandung dhamir yang tersembunyi. Dhamirnya ini kembali maknanya kepada kata alladzani. Seperti itulah konsep sederhananya. Sama seperti adallana. Adallana ini adalah fi'il fa'il. Dia mempunyai dhamir yang kembali kepada makna dari alladzaini. Seperti itu. Dhamir yang kembali kepada alladzaini dinamakan dengan aid atau rabit. Sama juga ya'tiyaniha. Dhamir yang kembali kepada alladzani dinamakan dengan aid atau rabit. Gitu teman-teman ya.
Oke, kita baca terakhir. Perbedaan, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Perbedaan min dan man mausul. Kalau setelah min pasti berupa isim. Kalau setelah man pasti berupa kalimat atau jumlah. Paham teman-teman ya perbedaan kalimah dengan jumlah. Kalimah itu bahasa Arabnya kata, jumlah itu bahasa Arabnya kalimat. Seperti itu. Dilanjutkan ke jilid 2. Wallahu a'lam bissawab.